Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 961. Di kedalaman gunung es, Zhou Yuan diam-diam duduk di atas bongkahan es yang mengambang di danau es, dan matanya tertutup rapat. Pikirannya tenggelam dalam dueling ilahi, tempat bola Genesis Ki berputar. Di dalam bola itu ada beberapa pecahan bercahaya. Itu adalah bagian dari menara alam semesta lima roh. Lu Hai dan yang lainnya harus bekerja sama untuk mengaktifkan menara alam semesta lima roh. Tetapi Zhou Yuan dapat mencapai prestasi yang sama sendirian karena fondasi Genesis Ki miliknya jauh lebih kuat daripada milik mereka. Namun, dia hanya bisa mengaktifkannya sekali dalam waktu singkat. Zhou Yuan mengedarkan Genesis Ki-nya, memberi nutrisi pada pecahannya. Ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum dia membuka matanya. Yuan Kun sedang duduk di satu sisi balok es yang sama. Dia mengambil beberapa potong daging kering dari tas spasialnya dan melahapnya dengan lahap. Saat melihat Zhou Yuan membuka matanya, Yuan Kun terkekeh dan menawarinya sepotong daging. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, menatapnya mengintip ke pemandangan saat sosok cantik Jiu Gong dengan gesit terbang melewati mereka. Ki beku memenuhi udara, mengganggu tubuhnya. Setiap kali dia mendarat, dia meninggalkan banyak Genesis Rune. Dia sedang menyiapkan batas Genesis Rune. Bayangan jatuh di hadapan mereka adalah ancaman besar, dan bahkan dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak menyukai peluang mereka. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang berani menahan diri, dan mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mempersiapkan kartu truf terkuat mereka. Sementara Zhou Yuan memberi nutrisi pada pecahannya, Yuan Kun mengikat kerbaunya, dan Jiu Gong bekerja keras untuk menetapkan batas terbaiknya. Setelah hampir setengah hari, sosok Jia Gong akhirnya kembali, dadanya naik turun dengan lembut sambil terengah-engah. Ketika dia mendarat, alisnya sedikit berkerut saat dia menatap Zhou Yuan yang duduk dan Yuan Kun yang sudah makan lagi. Kedua bocah tengik ini sangat tidak berperasaan. Keduanya dengan senang hati menyaksikan pekerjaannya tanpa bermaksud membantu. Apakah persiapannya sudah selesai? Tanya Zhou Yuan sambil tersenyum. Jiu Gong mendengus dingin sebagai tanggapan. Zhou Yuan melirik ke sekeliling, matanya sedikit menyipit. Luar biasa, kamu menetapkan 8 batas Genesis Rune dalam waktu sesingkat itu. Bahkan dengan fondasi Genesis Ki dari bayangan jatuh sebesar 70 juta, itu akan terjebak untuk sesaat. Jiu Gong menatapnya dengan heran. 8 batasnya telah disatukan, namun Zhou Yuan masih bisa membedakannya dengan jelas. Dia memang sangat mahir dalam Genesis Rune. Tidak heran dia bisa menembus batas cahaya emas meridian miliknya. Dia sedikit mengangkat dagunya yang indah dan berkata, setidaknya kamu bisa mengenalinya. Tidak ramah di luar tetapi hangat di dalam. Zhou Yuan terkekeh, lalu dengan serius berkata, saya juga harus memperingatkan kalian bahwa teknik penyegelan saya mengharuskan target untuk dijebak sejenak. Jika tidak tercapai, mencari kesempatan kedua akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, kita harus berhasil pada upaya pertama kita. Yuan Kun dan Jiu Gong tidak kecewa dengan kata-kata Zhou Yuan. Sebaliknya, mereka menghela nafas lega. Jika gerakan penyegelannya sempurna, itu akan menjadi kartu truf yang hampir mustahil untuk dilawan. Sebagai peserta turnamen 9 wilayah, mereka juga sesama pesaing dan tentu saja tidak ingin Zhou Yuan memiliki keterampilan yang tidak dapat diblokir. Jiu Gong berkata, Yuan Kun akan menjadi garda depan, jadi carilah kesempatan untuk memancingnya ke dalam batasan. Batasan saya akan menundanya sementara Zhou Yuan menemukan kesempatan untuk menggunakan teknik penyegelannya. Apakah semuanya baik-baik saja dengan ini? Zhou Yuan mengangguk sementara Yuan Kun menunjukkan ekspresi sedih. Menjadi garda depan berarti dia akan menerima pukulan, menjadikan perannya paling tragis. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian yang perlu dia mainkan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika semua orang sudah siap, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat tatapan tajam muncul di matanya. Kalau begitu ayo pergi. Yuan Kun berdiri dan menepuk perutnya, lapisan lemaknya yang bergelombang. Meskipun pemandangannya lucu, cahaya berbahaya perlahan berkedip di matanya yang menyipit. Dia tiba-tiba meletus dengan gelombang kuat Genesis Ki. Tubuh iblis binatang. Raung Yuan Kun karena seluruh dagingnya langsung berubah menjadi hitam pekat seperti logam. Dengan hentakan, tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan sebuah pukulan meledak di udara. Kekuatan tercurah seperti banjir, meledakkan balok es ke tempat bayangan jatuh bersembunyi. Balok es itu langsung pecah,
dan jeritan yang menusuk terdengar. Gelombang suara berdesir di udara, menimbulkan gelombang raksasa di danau es. Sosok bercahaya muncul seperti hantu, merobek gelombang saat muncul di depan Yuan Kun. Bayangan jatuh tidak menggunakan trik mewah apapun, dan ia melontarkan pukulan sederhana. Ledakan sonik terdengar saat ruang di sekitarnya bergetar. Yuan Kun meraung sambil menyilangkan tangan di depannya. Tinju bayangan jatuh mendarat, dan riak mengamuk muncul di udara. Gelombang raksasa kembali muncul dari danau. Yuan Kun menjerit kesakitan saat sosok besarnya terlempar. Dia menghantam danau, menghancurkan semua balok es yang dilewatinya saat dia meluncur melintasi permukaannya. Ketika akhirnya dia berhenti, dia muntah seteguk darah. Darah segar mengalir di lengannya, dan bahkan tulang putih yang menakutkan pun terlihat. Kekuatan ledakan itu terlalu ganas. Yuan Kun mengumpat keras-keras, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia telah melakukan apa yang dia bisa, tetapi satu pukulan hampir mengalahkannya. Apakah ini kekuatan dari 70 juta bayangan jatuh? Di atas balok es, Zhou Yuan dan Jiu Gong tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah, ekspresi mereka berubah. Kekuatan bayangan jatuh telah melampaui ekspektasi mereka. Kulit kepala Yuan Kun menjadi mati rasa ketika dia melihat bayangan jatuh melesat ke arahnya sekali lagi, dan dia buru-buru berteriak, "Saudara kerbau!" Kerbau bumi ilahi melenguh di langit saat ia melangkah maju. Ruang di sekitarnya beriak ketika lembu itu tampaknya berubah menjadi perwujudan baja yang menakutkan. Itu menyerang bayangan jatuh dengan momentum yang tak terlukiskan. Kekuatan di balik serangannya cukup untuk menggulingkan gunung. Sapi bumi ilahi sangat cepat, bayangan jatuh segera berbalik, meletus dengan genesis Ki yang tak terbatas. Ki yang dilepaskan berubah menjadi dua tangan raksasa dan mencengkeram tanduk kerbau itu. Ruang angkasa beriak dengan keras. Tuduhan kerbau bumi ilahi dihentikan secara paksa. Sosok Yuan Kun muncul di punggung kerbau bumi ilahi. Dia dengan panik membuat segel dengan tangannya yang berdarah sebelum menamparkan punggung kerbau itu, sambil berteriak, "Tanduk dewa kerbau setan." Tanduk kerbau bumi ilahi tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti malam hari. Tanduknya bergetar, merobek celah di angkasa saat meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua tangan raksasa genesis itu langsung hancur. Dengan raungan yang dahsyat, kerbau bumi ilahi menabrak bayangan jatuh. Bayangan jatuh terlempar dan menabrak dinding es raksasa. Retakan besar menyebar dari titik tumbukan. Sudut mata Zhou Yuan bergerak-gerak saat dia melirik Yuan Kun dan kerbau bumi ilahi. Ketika mereka bergabung, kekuatan pertempuran mereka sangat menakutkan. Tak kusangka bahkan bayangan jatuh pun telah terhempas. Namun, sepertinya hal itu tidak ada gunanya. Bayangan jatuh dengan gemetar turun dari dinding es dan menggelengkan kepalanya. Genesis Ki yang agung di sekitar tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, dan bayangan jatuh tampak agak marah. Itu mengeluarkan desisan yang menusuk. Undulasi genesis Ki-nya tiba-tiba meningkat, dan bayangan jatuh melesat ke arah Yuan Kun lagi. Kulit kepala Yuan Kun sedikit mati rasa. Dia segera menepuk kerbau itu dan berkata, "Saudara kerbau, lari." Dia akhirnya yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dia dan kerbau bumi ilahi dihubungkan oleh pikiran, dan dengan demikian ia segera berbalik dan lari ke langit. Bayangan jatuh segera mengejar mereka. Manusia dan kerbau dengan panik melarikan diri saat bayangan jatuh mengejarnya. Selusin napas kemudian, Yuan Kun mencapai batas Jiu Gong. Namun, bayangan jatuh tiba-tiba melambat seolah mendeteksi sesuatu. Hati Jiu Gong dan Zhou Yuan tenggelam. Yuan Kun juga menyadari bayangan jatuh telah melambat. Dia mengertakkan giginya, menamparkan kerbau bumi ilahi dan berteriak, "Saudara kerbau, tunjukkan jurus rahasiamu." Kerbau bumi ilahi mengayunkan ekornya. Selusin bola logam berbentuk telur hitam ditembakkan, dengan kejam menghantam bayangan jatuh seperti anak panah. Telur logam hitam mengeluarkan bau aneh yang mampu merangsang emosi seseorang. Mata bayangan jatuh menjadi merah, dan ia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Itu melangkah ke dalam batasan. Zhou Yuan dan Jiu Gong diam-diam menghela nafas lega. Zhou Yuan dengan lembut berkata, "Ikan telah memasuki jaring, saatnya menangkap hasil tangkapan kita." Ketika bayangan jatuh masuk ke dalam berbagai batas, genesis rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tembusan di bawah manipulasi Jiu Gong, seolah-olah membentuk cambuk genesis rune yang tak terhitung jumlahnya. Cambuk panjang itu menggantung, menghalangi semua jalan keluar bayangan jatuh. Mereka melingkari tubuh dan tangan bayangan jatuh. Bayangan jatuh tiba-tiba meletus dengan semburan genesis Ki yang menakutkan dan kejam, meledak dan merobek lapisan demi lapisan cambuk.
Wajah cantik Jiu Gong menegangkan, dan dia dengan panik mengganti segelnya. Genesis rune yang perkasa itu berubah menjadi rawa, mengelilingi bayangan jatuh sepenuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Namun dalam menghadapi rintangannya, bayangan jatuh mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan banyak pukulan. Genesis Ki mengamuk seperti arus deras, mengguncang kehampaan saat menghancurkan batas Genesis rune. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 5 dari 8 batas telah hancur. Dahi indah Jiu Gong dipenuhi keringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, "Zhou Yuan, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa?" Zhou Yuan memasang ekspresi serius saat dia dengan penuh perhatian memusatkan pandangannya pada bayangan jatuh yang menciptakan kekacauan. "Saya hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Ini belum waktu terbaik." Jiu Gong mengertakkan gigi tanpa berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia juga seorang kebanggaan surga yang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, dia memahami pentingnya waktu. Tindakan sembrono apapun memang bisa membuat mereka kehilangan peluang. Jadi, dia terus mengoperasikan 3 batas yang tersisa untuk mencoba menjebak bayangan jatuh. Di atas danau es, bayangan jatuh mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Genesis Ki-nya mengamuk di mana-mana, merobohkan balok-balok es yang menghantam danau. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dengan cepat mulai menghancurkan 3 batas yang tersisa. Di luar batas, wajah Yuan Kun berubah ketakutan. Dia menepuk kerbau ilahi, berbisik, "Saudara kerbau, situasinya tidak menguntungkan, jadi bersiaplah untuk melarikan diri." Baru saja, bayangan jatuh hampir membunuhnya. Dia benar-benar tidak ingin kematian itu terjadi lagi. Kerbau bumi ilahi melenguh sebagai tanggapan. Butir-butir keringat berkilau mengalir di pipi dan dagu putih Jiu Gong. Matanya yang cerah memerah, dan dia menatap tajam ke batas terakhir. Itu akan hancur. Setelah beberapa detik, dia akhirnya tidak tahan, dan dia berteriak, "Zhou Yuan, wanita tua ini tidak dapat menahan serangan gencar lagi. Bisakah kamu melakukannya atau tidak?" Jelas sekali betapa besar tekanan yang dia alami karena dia, seorang wanita cantik yang sombong dan anggun, menyebut dirinya wanita tua. Zhou Yuan tanpa berkedip menyaksikan bayangan jatuh merobohkan batas terakhir. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan Genesis Ki yang melonjak di sekitar bayangan jatuh membeku sejenak. Jelas bahwa setelah melawan Yuan Kun dan menghancurkan 8 batas, Genesis Ki dari bayangan jatuh telah mengambil korban. Sekarang saatnya. Mata Zhou Yuan berbinar. Dia berbalik dan berkata kepada Jiu Gong, "Aku harus memberitahumu bahwa kamu tidak boleh bertanya kepada seseorang apakah dia bisa melakukannya atau tidak." Dia melipat tangannya menjadi segel tangan, dan pilar Genesis Ki keluar dari atas kepalanya. Banyak pecahan pecah dari dalam berkas cahaya, dan mereka dengan cepat menyatu membentuk menara cahaya 5 warna di atas bayangan jatuh. Menara cahaya itu menekan seperti kilat yang menyambar dan menyelimuti bayangan jatuh. Mata Yuan Kun dan Jiu Gong berbinar. Genesis Ki meledak dengan keras di dalam menara cahaya, menghancurkan menara tersebut. Dengan wajah pucat, Jiu Gong bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu gagal?" Zhou Yuan melihat ke arah bayangan jatuh di udara. Genesis Ki yang berdenyut di sekitarnya secara bertahap melemah, dan ada segel menara 5 warna yang samar-samar terbentuk di antara alisnya. Zhou Yuan tersenyum. Segelnya berhasil. Dengan jentikan lengan bajunya, pecahan segel menara itu kembali ke telapak tangannya. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Fragmen-fragmen itu menjadi sangat tumpul, dan jelas sekali bahwa Zhou Yuan harus menyimpannya di dueling ilahi untuk sementara waktu sebelum dia dapat menggunakan teknik ini lagi. Ketika Genesis Ki dari bayangan jatuh semakin lemah, Yuan Kun tahu bahwa segelnya telah berhasil, dan dia tertawa terbahak-bahak. Situasinya telah berubah. "Aku akan mengalahkanmu kali ini." Dia menepuk kerbau ilahi dan, terbungkus dalam aliran Genesis Ki yang kuat, menyerang bayangan jatuh untuk membunuhnya. Pertempuran sekali lagi terjadi antara kedua belah pihak di tempat tinggi. Namun kali ini, arogansi yang dipancarkan oleh bayangan jatuh telah menghilang. Teknik penyegelan menara 5 roh alam semesta Zhou Yuan belum benar-benar menyegel setengah dari Genesis Ki-nya, tetapi telah menguranginya setidaknya 30%. Oleh karena itu, Genesis Ki dari bayangan jatuh tidak jauh lebih lemah atau lebih kuat dari milik Xuan Kun. Terlebih lagi, dengan bantuan kerbau bumi ilahi, mereka mulai mendorong bayangan jatuh agar mundur. Namun pertarungan mulus ini tidak berlangsung lama. Yuan Kun tercengang saat mengetahui bahwa menara penyegel di antara alis bayangan jatuh secara bertahap meredup. Selain itu, Genesis Ki dari bayangan jatuh mulai pulih.
Yuan Kun melompat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Zhou Yuan, apakah kualitas segelmu sangat buruk? Berapa lama itu akan bertahan? Zhou Yuan memutar matanya. Jika segel bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, bukankah mereka akan menjadi tidak terkalahkan? Ini salahmu karena bermain-main begitu lama, gerutu Zhou Yuan, lalu langsung melontarkan Genesis Ki. Dia melaju di udara dan bergabung dalam pertempuran. Dengan tambahan Zhou Yuan, bayangan jatuh tidak bisa lagi menahan serangan gencar. Dikeroyok oleh 3 orang, bayangan jatuh mengeluarkan lolongan menyedihkan yang berkepanjangan. Kedua belah pihak bertarung selama beberapa waktu, dan ketika menara penyegel di antara alis bayangan jatuh berkedip-kedip dan hampir menghilang, Zhou Yuan mengepalkan tinjunya. Rambut muncul di kulitnya dan berubah menjadi sarung tangan. Pemecah Genesis. Rambutnya menjadi hitam legam. Wajah Zhou Yuan sedingin es saat dia menghantamkan tinjunya ke dada bayangan jatuh. Bayangan jatuh berhenti meronta. Retakan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum bayangan jatuh meledak menjadi titik cahaya yang memenuhi langit. Zhou Yuan mengepalkan tangannya, mengambil bola cahaya dari tubuh bayangan jatuh yang menyebar. Itu adalah bola Genesis yang jatuh. Merasakan kekuatan yang terkandung di dalam bola Genesis yang jatuh, Zhou Yuan menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa jika bola Genesis yang jatuh ini disempurnakan, dia seharusnya mampu meruntuhkan penghalang dari dueling ilahi ke-9, dan bahkan mungkin bisa menghubungkan ke ke-9 dueling ilahi. Zhou Yuan melemparkan bola Genesis yang jatuh di tangannya dan berkata kepada Yuan Kun dan Jiu Gong, benda ini, saya akan menukarnya dengan 1 helai Alpha Spiritium. Mereka telah mampu membunuh bayangan jatuh dengan kekuatan gabungan ketiganya, jadi dia tidak bisa menyimpan bola Genesis yang jatuh untuk dirinya sendiri. Yuan Kun dan Jiu Gong saling pandang, lalu mengangguk. Mereka tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam bola Genesis yang jatuh dapat membantu orang menghubungkan dueling ilahi, tetapi mereka sekarang telah berada di puncak tahap dueling ilahi, jadi mereka tidak lagi membutuhkannya. Itu adalah keuntungan mereka jika Zhou Yuan menukar sebagian Alpha Spiritium dengan itu. Zhou Yuan menyimpan bola Genesis yang jatuh, dan kemudian ketiga orang itu mengalihkan pandangan mereka yang menyala-nyala ke kedalaman danau es tempat teratai es bersinar. Mereka telah melalui kesulitan dalam domain mini ini, dan sekarang tiba waktunya untuk membagi rampasan. Di luar gunung es, Zhou Yuan dengan lembut menamparkan tas spasial di pinggangnya, tidak mampu menyembunyikan senyum puas di wajahnya karena ada 4 helai Alpha Spiritium di dalamnya. 4 helai Alpha Spiritium bernilai lebih dari 4.000 helai Spiritium biasa, hasil tangkapan yang jauh melampaui semua yang mereka kumpulkan sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Kun dan Jiu Gong. 2 tim telah berkumpul di belakang mereka, siap berangkat kapan saja. Zhou Yuan berkata, senang sekali bisa bekerja sama dengan kalian. Yuan Kun mengangguk sambil beradu tinju dengan Zhou Yuan, sementara Jiu Gong tampak acuh tak acuh. Dia kembali tampil dingin dan sombong, tetapi setelah ragu-ragu, dia berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saya bertemu Su Ming di salah satu domain sebelumnya. Dia telah melenyapkan salah satu tim Anda dan melukai atau membunuh beberapa peserta dalam prosesnya. Pemimpin tim itu seharusnya adalah Master Pavilion Gunungmu, Han Yuan. Sebagai seseorang dari wilayah Xuanji, Jiu Gong sangat mengetahui tentang wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, tidak aneh jika dia mengenali Han Yuan. Senyuman di wajah Zhou Yuan menjadi kaku. Biasanya, meskipun semua orang adalah sesama pesaing di turnamen, sebagian besar tim utama memiliki harga diri dan tidak akan mengambil tindakan terlalu jauh. Sama seperti Sue Jingtao dari wilayah Xixiao yang pernah ditemui Zhou Yuan sebelumnya. Meskipun Zhou Yuan tidak menyukainya, dia tidak melenyapkan seluruh anggotanya atau mengambil nyawa mereka. Ini bukan semata-mata karena Su Yue tetapi juga karena ini adalah aturan tak terucapkan di antara para peserta. Tim utama harus menghadapi tim utama lainnya, dan tidak perlu terlalu kejam terhadap tim lain kecuali pihak lain bertindak terlalu jauh. Mengingat pemahaman Zhou Yuan tentang karakter Han Yuan, dia pastinya adalah seseorang yang dapat menanggung rasa bersalah dan pasti akan menyerah terhadap seseorang seperti Su Ming. Meskipun demikian, Su Ming telah mengusirnya dan bahkan membuat mereka menderita beberapa kerugian. Ini benar-benar keterlaluan. Apakah karena sedikit perselisihan yang mereka alami sebelumnya? Su Ming benar-benar kejam dan sombong hingga batasnya. Zhou Yuan menghela nafas. Sebenarnya, kecuali beberapa anggota Paviliun Angin, dia tidak terlalu akrab dengan orang lain. Sangat tidak mungkin baginya untuk merasakan banyak hal terhadap mereka. Namun,
Dia adalah master kepala pavilion di wilayah Tianyuan dan pemimpin generasi mereka, karenanya, dia bertanggung jawab atas perlindungan mereka. Tindakan Su Ming kemungkinan besar adalah sebuah provokasi. Zhou Yuan menurunkan pandangannya sebelum dia melihat ke arah Jiu Gong dan berkata, "Terima kasih." Nada suaranya tenang, tapi pupil Jiu Gong dan Yuan Kung sedikit menyusut. Mereka bisa mendengar niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Tindakan Su Ming jelas membuatnya marah. Yuan Kun berkomentar, "Su Ming masih tidak bermoral seperti sebelumnya." Jiu Gong menatap Zhou Yuan dan berkata, "Jangan salahkan saya karena hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika saatnya tiba. Jika saatnya tiba, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka, tetapi dia tidak akan melakukannya karena dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Terlebih lagi, yang ada di antara mereka hanyalah operasi gabungan ini. Itu bukanlah alasan yang cukup baginya untuk mengadu domba dirinya dengan Su Ming." Meski tidak enak didengar, itulah kenyataannya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengalami delusi seperti itu." Jiu Gong mengangguk. Zhou Yuan bukanlah seseorang yang tidak memahami keadaan mereka. Dia berkata, "Domain ini telah dibersihkan, jadi mari kita berpisah di sini. Siapa yang tahu apakah kita akan menjadi musuh atau sekutu saat kita bertemu lagi." Mereka memilih untuk bekerja sama dalam domain ini karena bayangan jatuh yang ditempatkan di sini terlalu kuat. Jika bukan karena kehadirannya, Jiu Gong pasti akan memonopoli segalanya, dan pertarungan sengit kemungkinan besar akan menunggu Zhou Yuan dan Yuan Kun jika mereka ingin bertanding. Oleh karena itu, siapa yang tahu apakah mereka akan menjadi teman atau musuh saat bertemu lagi nanti. "Kita akan bertemu lagi." Zhou Yuan mengangguk. Jiu Gong dengan tegas berbalik dan dengan cepat pergi bersama timnya. Yuan Kun menyeringai dan berkata, "Zhou Yuan, jika kita bertemu Su Ming bersama, kita bisa bergabung dan memukulnya. Dia sudah lama merusak pemandangan." Zhou Yuan mengangguk sedikit sebagai jawaban. Setelah mengobrol sedikit lagi, Yuan Kun pergi dengan santai. Zhou Yuan terdiam beberapa saat dia melihat kedua tim pergi. Dia tidak berencana untuk segera pergi karena dia ingin menyerap bola genesis yang jatuh untuk melihat apakah dia dapat membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya. Setelah mengambil keputusan ini, dia berbalik dan duduk di puncak gunung es. Dia menyesuaikan kondisinya sebagai persiapan untuk menyerap bola genesis yang jatuh. Yi Qiushui menyebarkan tim, menempatkan mereka di sekitar Zhou Yuan. Setengah dupa waktu berlalu. Namun, saat Zhou Yuan perlahan-lahan memasuki kondisi pikiran yang tenang, dia tiba-tiba mendengar suara-suara yang mengkhawatirkan, panik, dan gangguan yang aneh. Matanya tiba-tiba terbuka. Apa yang sedang terjadi? Dia segera melihat ke arah Yi Qiushui saat Genesis Qi melonjak di sekelilingnya. Yi Qiushui menatap langit dengan panik. Banyak anggota lainnya melakukan hal yang sama. Zhou Yuan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, hanya pupil matanya yang mengecil. Retakan spasial yang sangat besar perlahan-lahan terkoyak di langit, tampak seperti mulut raksasa yang menyeramkan. Angin yang hampir kencang menderu-deru di dalamnya dan menghancurkan lingkungan sekitar. Jika dilihat lebih dekat, bukan angin melainkan Genesis Qi yang telah dipadatkan hingga batasnya. Ini adalah, Zhou Yuan dengan serius menatap celah spasial raksasa itu. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, "Domain super sedang dibuka." Domain super. Yi Qiushui dan yang lainnya berteriak kaget. Jurang jatuh dibagi menjadi beberapa domain mini seperti tempat Zhou Yuan dan timnya berada saat ini. Di atas domain mini kelas atas adalah domain super. Dikatakan bahwa domain super hanya akan terbuka setelah sejumlah tim memperoleh Alpha Spiritium. Dengan kata lain, celah spasial di atas kepala mereka kemungkinan besar muncul di atas tim lain yang memiliki Alpha Spiritium. Ini berarti banyak tim kuat yang dapat memasuki domain super melalui celah spasial raksasa. Tentu saja, peluang dan sumber daya di domain super tidak hanya terbatas pada Alpha Spiritium. Dibukanya super domain melambangkan turnamen 9 wilayah telah memasuki tahap kedua. Bentrokan di domain super akan menentukan peringkat akhir turnamen. Zhou Yuan berkonsentrasi pada celah spasial saat kegembiraan membara di matanya. Dibandingkan dengan domain super, domain tempat dia berada saat ini terlalu miskin. Tentu saja, dengan berkumpulnya begitu banyak ahli yang kuat, persaingan akan semakin ketat di luar imajinasi seseorang. Zhou Yuan tiba-tiba mendengar desiran angin dan menoleh untuk menemukan Jiu Gong dan Yuan Kun bergegas bersama tim mereka. Bahkan dari kejauhan, dia masih bisa melihat kegembiraan di wajah Jiu Gong dan Yuan Kun. Terbukti,
Pembukaan domain super juga di luar dugaan mereka, dan pembukaannya berarti pertarungan terbesar turnamen akan segera dimulai. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa, sepertinya ini belum waktunya bagi kita untuk berpisah. Sementara itu, di luar jurang jatuh. Selusin ahli panggung domain hukum yang duduk tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka menatap monitor di depan mereka, ekspresi mereka bergetar sesaat. Mereka kemudian melambaikan lengan baju mereka, dan cahaya muncul dari monitor dan perlahan membentuk layar raksasa. Di dalam layar tampak ada domain kuno yang luas. Para ahli domain hukum menyipitkan mata mereka, yang berkedip-kedip dengan sedikit ketertarikan. Apakah domain super akhirnya dibuka? Hehehe, bagian baiknya akhirnya akan dimulai. Domain super akhirnya tiba. Di luar gunung es, Yuan Kun dan Jiu Gong yang kembali dengan tergesa-gesa tidak bisa menahan nafas saat mereka menatap celah spasial raksasa di langit dengan mata bersemangat. Mereka awalnya bermaksud meninggalkan domain mini melalui celah spasial namun tiba-tiba merasakan gangguan, menyebabkan mereka segera kembali. Kemunculan domain super merupakan kejutan yang mengejutkan sekaligus membahagiakan, dan mereka dengan jelas memahami apa yang diwakili oleh pembukaan domain super. Jika dikatakan bahwa domain mini yang mereka masuki sebelumnya sebagian besar merupakan hadiah hiburan untuk tim kecil, maka domain super adalah hal yang dinantikan oleh setiap tim utama. Di dekatnya, Zhou Yuan menyeringai pada Yuan Kun dan Jiu Gong. Namun, setelah merenung sejenak, dia tidak mendekati mereka dan malah tetap di tempatnya. Apapun yang terjadi, dia harus mencoba membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya terlebih dahulu. Pembukaan domain super berarti tim utama 9 wilayah lainnya akan segera muncul, dan dia hampir dijamin akan bertemu Zhao Mushan lagi. Jika dia tidak ingin melarikan diri lagi seperti sebelumnya, Zhou Yuan perlu melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya adalah metode paling realistis dan efektif yang dia miliki saat ini. Zhou Yuan menggenggam tangannya, dan Genesis Orb milik bayangan jatuh muncul di telapak tangannya. Dia menyatukan kedua tangannya saat Genesis Ki di tubuhnya mulai berputar. Sinar cemerlang keluar dari bola itu saat kekuatan tak terbatas memenuhi ekosistem. Bola ini beberapa kali lebih kuat daripada bola Genesis bayangan jatuh yang dia serap sebelumnya. Saat kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, Zhou Yuan merasakan sedikit sakit yang menusuk. Rasa sakit itu tidak membuatnya panik melainkan diam-diam membuatnya bahagia. Semakin kuat kekuatan di dalam bola tersebut, semakin besar peluangnya untuk membuka blokir dueling ilahi ke-9. Kekuatan bola itu akhirnya menyatu di dalam dueling ilahi miliknya. Di bawah kendali Zhou Yuan, ia menyerang penghalang dueling ilahi di dekatnya. Seluruh dueling ilahi bergetar. Saat kekuatan tak terbatas mendasarinya, penghalang itu menipis dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, membuat Zhou Yuan sangat gembira. Gelombang demi gelombang energi menghantam penghalang. Namun, suasana hati gembira Zhou Yuan tidak bertahan lama karena dia menyadari bahwa ketika penghalang itu menipis hingga titik tertentu, mustahil untuk maju lebih jauh tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam bola Genesis yang jatuh perlahan berkurang. Pada akhirnya, ketenangan kembali ke dueling ilahi. Meskipun bintang-bintang di dalamnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, penghalang tipis itu terus berdiri, menghancurkan harapan Zhou Yuan untuk membuka dueling ilahi yang ke-9. Dia perlahan membuka matanya. Bahkan seseorang seperti dia mau tidak mau terlihat agak muram. Persetan. Dia dengan erat menggenggam tangannya saat matanya berkedip-kedip tak menentu dalam pikiran, dueling ilahi yang ke-9 bahkan lebih sulit untuk dibuka daripada gabungan seluruh dueling ilahi miliknya. Lebih-lebih lagi, Zhou Yuan mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya perasaan samar bahwa ada sesuatu di dueling ilahi ke-9-nya yang menopang penghalang, menyebabkan usahanya yang berulang kali gagal. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat sulit untuk membuka dueling ilahi di dekatnya. Apakah itu hanya imajinasiku? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Ia tidak dapat memastikan apakah penutupannya benar karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya pada siapapun. Ekspresinya berfluktuasi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menenangkan diri. Meski sempat gagal lagi, bukannya tanpa manfaat. Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia memilih lebih dekat menuju terobosan. Dia hanya membutuhkan bola Genesis yang jatuh yang lebih kuat, dan dia akhirnya akan membuka dueling ilahi di terakhirnya. Adapun cara mendapatkannya, Zhou Yuan tidak khawatir karena dia akan segera memasuki domain super. Peluang di sana akan jauh melampaui apapun dari domain-domain sebelumnya.
Mendapatkan bola Genesis yang jatuh yang kuat lainnya tidaklah sulit. Namun, dia mungkin harus melarikan diri lagi jika bertemu Zhao Mushen. Mendengar hal ini, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia mengalami perasaan harus terus-menerus melarikan diri. Zhao Mushen adalah musuh yang tangguh, seperti yang diharapkan dari praktisi tahap dueling ilahi Raja Surga Hunyuan. Namun, Raja Panggung Dueling Ilahi, kamu tidak akan bahagia lebih lama lagi. Saat aku membuka dueling ilahiku yang ke-9, orang pertama yang akan aku datangi adalah kamu. Selain itu, bahkan tanpa membuka dueling ilahi ke-9, Zhou Yuan yakin bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, dia setidaknya akan membuat Zhao Mushen membayar harga yang mahal bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Itu akan menjadi harga yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh Zhao Mushen karena dia bukanlah orang yang benar-benar tak terkalahkan di antara para ahli dueling ilahi. Wu Yao dan Su Yuwei memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Setelah menegaskan kembali dirinya, Zhou Yuan berdiri. Dia menemukan bahwa tim Yuan Kun dan Jiu Gong masih ada di sini. Mereka menunggu celah spasial menjadi stabil sepenuhnya sebelum masuk. Yuan Kun dan Jiu Gong juga merasakan bahwa Zhou Yuan telah mengakhiri sesi kultivasinya dan memeriksanya. Secercah rasa kasihan melintas di mata mereka, mereka jelas menyadari bahwa Zhou Yuan telah gagal menerobos. Yi Qiushui dengan cepat berjalan mendekat sambil menatap Zhou Yuan dengan khawatir. Ekspresi Zhou Yuan tenang saat dia melambaikan tangannya. Dia telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya sejak melangkah ke jalur kultivasi. Oleh karena itu, mereka meremehkan kegigihannya jika mereka percaya bahwa kegagalan untuk membuka dueling ilahi ke-9 untuk sementara akan membuatnya sedih. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengangkat kepalanya untuk menatap celah spasial yang semakin besar di langit. Perlahan-lahan menggeliat saat badai Genesis Ki di dalamnya semakin ganas. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Dia menatap ke dalam celah itu seolah berharap bisa mengintip misterinya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah aura domain super yang luas dan kunomor. Dia tidak tahu peluang apa yang ada di dalam, tapi dia menantikannya. Mungkin, tahap matahari surgawi yang telah lama dinanti-nantikan mungkin saja terjadi. Sementara pemikiran seperti itu berputar-putar di kepala Zhou Yuan, celah spasial secara bertahap menjadi stabil, dan badai dahsyat perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah akhirnya stabil, Yuan Kun dan Jiu Gong berlari ke langit tanpa keraguan sedikitpun. Hampir 1000 orang mengikuti di belakang mereka. Mereka memasuki celah spasial dan menghilang dalam sekejap mata seolah ditelan oleh mulut kegelapan raksasa. Zhou Yuan juga tidak ragu-ragu. Dia membuat isyarat, hati-hati, sebelum naik ke udara, memimpin timnya ke celah spasial yang masih menggeliat perlahan. Ketika mereka masuk, Zhou Yuan dengan jelas merasakan semua inderanya dilucuti. Seluruh dunia tampak berputar ketika ruang terdistorsi. Namun, perasaan itu hanya bertahan beberapa lusin napas sebelum tiba-tiba berhenti. Zhou Yuan menemukan bahwa lingkungannya telah berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Dia tampak berada di langit berbintang. Pulau-pulau pecah yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara bintang-bintang, karena daratannya telah hancur. Saat dia melihat ke arah kedalaman langit berbintang, pupil matanya sedikit menyusut. Ada beberapa patung raksasa berbentuk manusia yang mengambang diam-diam di antara bintang-bintang. Patung-patung kuno berdiri di kedalaman langit berbintang, mengeluarkan aura misterius. Sebanyak 9 orang berdiri dalam antrean dari yang besar hingga yang terbesar. Patung terakhir setinggi 10.000 kaki, berbintik-bintik dan kuno seperti dewa yang menghadap ke langit berbintang. Saat Zhou Yuan memajang patung-patung itu, dueling ilahinya berguncang dengan panik seolah-olah Genesis Ki-nya akan lepas kendali. Dia menekan dueling ilahi dengan susah payah tetapi tidak mampu mengendalikan napasnya yang tidak teratur. Dia tahu bahwa dueling ilahinya bereaksi karena dia merasakan Alpha Spiritium. Dengan kata lain, 9 patung misterius itu mengandung Alpha Spiritium dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya jelas tidak sebanding dengan beberapa untaian yang didapat sebelumnya. Kemungkinan besar semakin besar patungnya, semakin banyak pula Alpha Spiritium yang ada di dalamnya. Zhou Yuan mengarahkannya ke patung terakhir. Monster setinggi 10.000 kaki itu pasti akan menjadi hal yang paling diperebutkan di turnamen 9 wilayah. Siapapun yang berhasil mendudukinya mungkin akan menjadi juara turnamen. Mata berkedip-kedip saat daya saing meningkat dalam dirinya. Saat Zhou Yuan sedang menatap 9 patung kuno, suara angin kencang terdengar. Pandangannya berputar,
dan dia melihat banyak waktu muncul dari beberapa celah spasial. Langit berbintang yang sunyi segera menjadi agak bising. Sangat banyak. Di belakang Zhou Yuan, Yi Qiushui tiba-tiba berkata dengan terkejut, apakah semua tim yang tersisa sudah ditarik? Zhou Yuan melihat sekeliling dan mengangguk. Turnamen 9 wilayah sudah memasuki tahap akhir. Pada tahap ini, anggota biasa tidak lagi berguna. Dia mengarahkan dagunya ke patung kuno yang berdiri di kedalaman langit berbintang dan berkata, itu adalah kunci untuk menentukan peringkat akhir. Orang biasa tidak akan bisa mendekat. Dia bisa merasakan Genesis Ki dalam jumlah besar berdenyut dari dalam 9 patung. Genesis Ki membentuk penghalang yang tidak dapat dilewati oleh orang biasa. Oleh karena itu, hanya para ahli dwelling ilahi tertinggi dari berbagai wilayah yang dapat mendekati dan menduduki patung-patung kuno tersebut. Tim lain hanya bisa menyaksikan sebagai penonton dari luar. Zhou Yuan berkata kepada Yi Qiushui, kirimkan sinyal untuk mengumpulkan saudara-saudara kita yang lain. Saat tim membanjiri domain tersebut, banyak sinyal meledak di langit berbintang saat setiap wilayah mulai mengumpulkan anggotanya. Yi Qiushui mengangguk menyetujui. Dia segera mengambil sinyal suar sebelum melemparkannya ke langit. Suar tersebut meledak di udara saat api mengembun menjadi bentuk menara. Setelah jeda singkat, desiran angin tiba-tiba terdengar saat dua tim melaju ke arah mereka. Mereka masing-masing dipimpin oleh Lu Xiao dan Ye Bingling. Ketika mereka melihat Zhou Yuan, kelegaan segera muncul di wajah mereka yang sebelumnya muram. Kepala Master Pavilion. Kedua tim tiba di depan Zhou Yuan dan dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Zhou Yuan mengamati tim-tim tersebut. Dia tahu bahwa mereka telah mengalami masa-masa sulit dan menderita kerugian besar. Di bawah tatapan Zhou Yuan, Ye Bingling melaporkan dengan malu, tim saya telah mengumpulkan 1000 helai spiritium tetapi telah kehilangan 132 anggota. Semuanya tersingkir. Ada pandangan rumit di mata Lu Xiao saat dia juga melaporkan, timku memperoleh 1300 helai spiritium dan kehilangan 89 anggota. Semuanya juga tersingkir. Zhou Yuan dengan lembut berkata, sulit bagi kalian. Wilayah Tianyuan adalah yang terlemah di turnamen ini, dan saya tahu kalian telah mencoba yang terbaik untuk berhasil sampai di sini. Saya juga memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kalian, tim Han Yuan telah tersingkir sepenuhnya. Wajah Lu Xiao, Ye Bingling dan yang lainnya langsung berubah. Seluruh tim tersingkir, siapa yang begitu kejam? Itu adalah Su Ming dari wilayah Yaogui. Yi Qiushui mengertakkan gigi karena marah. Kemarahan muncul di wajah setiap anggota wilayah Tianyuan. Su Ming berasal dari tim utama wilayah Yaogui, namun dia masih dengan kejam menangani salah satu sub-tim wilayah Tianyuan. Dasar tak tahu malu yang tidak menghormati aturan. Zhou Yuan melambaikan tangannya untuk menundukkan kerumunan yang marah. Pada akhirnya, itu karena kita lebih lemah dari mereka, tapi saya tidak akan melupakan masalah ini. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah beberapa pulau terapung di kejauhan. Saat berbagai sinyal muncul di udara, banyak tim yang membanjiri domain tersebut selesai berkumpul ke dalam kelompok mereka, menciptakan pemandangan yang cukup mengesankan. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan tatapan dingin padanya, dan dia segera melihat ke arah salah satu pulau terapung di kejauhan. Banyak tokoh berkumpul menuju pulau itu. Di titik tertinggi pulau, sesosok tubuh sedang menatapnya dengan muram. Itu adalah Su Ming dari wilayah Yaogui. Setelah melihat Zhou Yuan menoleh, senyuman dangkal muncul dari sudut mulut Su Ming saat dia tanpa berkata-kata menyampaikan, Master Kepala Pavilion Zhou Yuan, apakah kamu menyukai hadiah yang saya kirimkan kepadamu? Hadiah yang dia maksud jelas-jelas melenyapkan tim Han Yuan. Ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh. Dia hanya melirik Su Ming sekilas sebelum mengalihkan pandangannya, tidak terpengaruh oleh provokasi. Biarkan dia melompat selagi dia bisa. Akan ada peluang balas dendam di kemudian hari. Tim dari 6 wilayah lainnya berkumpul di banyak pulau terapung, kelompoknya semakin besar. Dia segera menemukan wilayah Zixiao. Sosok yang dikenalnya berdiri di bagian paling depan kelompok itu. Itu adalah Su Yuwei. Di sampingnya, Sue Jingtao mengatakan sesuatu sambil sesekali menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Dia mungkin memberitahu Su Yuwei tentang bagaimana Zhou Yuan mengusir mereka sebelumnya. Wajah cantik Su Yuwei tetap tenang. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Lebih jauh lagi, Wu Yao dengan bangga berdiri di depan kelompok wilayah Hushen. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dengan mata sipitnya yang panjang, tampaknya tidak terkejut bahwa dia telah sampai sejauh ini. Dia tidak pernah meremehkannya sebelumnya. Namun, dia tetap akan mengalahkannya.
Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah tuan rumah yang sempurna untuk berkah naga suci. Di antara banyak kelompok yang berkumpul, wilayah Wanzu tidak diragukan lagi menciptakan kehadiran terbesar. Di bagian paling depan dari kelompok raksasa itu, Zhao Mushen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, auranya yang tak terukur mirip dengan jurang maut. Banyak ahli hanya merasa waspada terhadapnya. Di samping Zhao Mushen berdiri seorang wanita muda yang cantik. Itu adalah Liu Qingsu, dan mereka berdua menatap Zhou Yuan. Sepotong kejutan melintas di mata Zhao Mushen yang tak berdasar saat dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam. Fakta bahwa Zhou Yuan bisa berdiri di sini berarti dia telah menetralisir gerakan membunuh Zhao Mushen. Liu Qingxi dengan penuh kebencian mengertakkan giginya saat dia menatap Zhou Yuan. Kakak senior pertama, kamu tidak bisa membiarkan orang yang tidak bijaksana itu pergi. Ketika saya bertemu dengannya sebelumnya, saya awalnya ingin membagi beberapa spiritium dengannya karena niat baik. Tapi pada akhirnya, dia menggunakan kekerasan untuk mengusir kami semua, tidak memberikan muka apapun kepada wilayah Wanzu kita. Saya meremehkannya. Zhao Mushen terkekeh sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Namun, ada sedikit ketertarikan di matanya. Kegagalan itu tidak mempengaruhi pola pikirnya. Tidak apa-apa jika Zhou Yuan tidak mati karena tekniknya. Zhao Mushen sekarang dapat menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Zhou Yuan hidup-hidup. Matanya yang seperti jurang maut terfokus pada Zhou Yuan saat tekanan menakjubkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Langit yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi saat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ketakutan. Apakah Zhao Mushen akan bergerak? Siapa sasarannya? Mereka segera mengikuti pandangan Zhao Mushen, hanya untuk takjub. Zhou Yuan. Zhao Mushen akan menyerang Zhou Yuan. Zhou Yuan sangat tidak beruntung. Ketika Zhao Mushen melepaskan tekanan genesis ki-nya, banyak orang di ruang berbintang memandang dengan ketakutan. Reputasinya di antara para ahli tahap dueling ilahi terlalu luar biasa, dan tindakan apapun yang dia lakukan akan sangat berdampak pada situasi saat ini. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka menyadari tekanan Zhao Mushen diarahkan pada Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Ini juga sangat mengejutkan. Lagi pula, sebagian besar dari mereka belum pernah mendengar adanya perselisihan di antara keduanya. Namun, hal-hal seperti itu tidak penting pada saat ini. Beberapa orang dengan sombong membayangkan betapa suramnya perasaan Zhou Yuan jika dia tersingkir dengan acara utama tepat di depan matanya. Senyuman mengejek muncul dari sudut mulut Su Ming saat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia bahkan tidak mendapat giliran untuk berurusan dengan Zhou Yuan. Yuan Kun dari wilayah Yuzhou hanya bisa menghela nafas sambil membelai pipi gemuknya. Saat menghadapi seseorang yang menakutkan seperti Zhao Mushen, bahkan dia harus sangat berhati-hati. Jika Zhao Mushen memilih untuk menyerang Zhou Yuan, Yuan Kun tidak akan dapat membantu. Bagaimanapun, dia masih harus bertanggung jawab atas wilayah Yuzhou, dan menyinggung Zhao Mushen dari wilayah Wanzu bukanlah tindakan yang bijaksana. Ekspresi Jiu Gong tampak sedikit menyesal. Dia sudah merasakan potensi Zhou Yuan dari pertemuan mereka sebelumnya. Jika dia bisa membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya, kecakapan bertarungnya kemungkinan besar akan berada di peringkat 4 besar. Pada saat itu, bahkan Zhao Mushen pun tidak akan mudah melawannya. Sayang sekali, sepertinya Zhao Mushen tidak berencana memberi Zhou Yuan kesempatan untuk terus berkembang. Namun, tidak memalukan jika kalah dari orang seperti Zhao Mushen. Bahkan seseorang yang sombong seperti Jiu Gong mengagumi kekuatan Zhao Mushen yang luar biasa. Zhou Yuan mungkin memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Zhao Mushen di masa depan tetapi tidak sekarang. Namun, pada saat Zhou Yuan mencapai langkah itu, Zhao Mushen mungkin sudah maju ke tahap matahari surgawi. Pada saat itu, kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin besar. Inilah jalur kultivasi. Sekali kamu tertinggal satu langkah, kamu akan selalu tertinggal satu langkah. Mengejarnya tidaklah mudah. Wu Yao berdiri di kubu wilayah Wushen, mengenakan gaun merah cerah. Lengannya disilangkan, dan dia mengeluarkan aura yang bermartabat dan kuat. Dia menyipitkan matanya sedikit, cahaya berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lanting dan Zhao Yunxiao berdiri agak di belakangnya. Kulit Zhao Yunxiao masih agak pucat saat dia dengan kejam menatap sosok Zhou Yuan. Sebelumnya, Zhou Yuan hampir membunuhnya di domain mini. Namun, ada sedikit rasa takut mengalir di kedalaman mata Zhao Yunxiao. Kekuatan Zhou Yuan membuatnya mengerti bahwa keduanya tidak lagi berada di level yang sama.
Pemuda yang tidak dia pikirkan lagi di ibu kota Wu Agung sudah jauh melampaui dirinya. Meskipun sulit bagi Zhao Yunxiao untuk menerimanya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kenyataan kejam ini. Lanting diam-diam berdiri di satu sisi. Dia juga menyadari pertemuan Zhao Yunxiao dengan Zhou Yuan. Karena kekuatan Lanting setara dengan Zhao Yunxiao, Zhou Yuan kemungkinan besar bisa mengalahkannya juga. Keduanya yang penuh percaya diri sebelum turnamen tidak lagi memiliki banyak kebanggaan dalam diri mereka. Wu Yao diam-diam melirik keduanya dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Memikirkan bahwa hanya diperlukan sedikit kerugian untuk merampas semangat mereka. Sungguh ironis bahwa mereka bahkan meremehkan Zhou Yuan sebelumnya. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan jauh mengungguli mereka dalam hal karakter dan keuletan. Jika salah satu dari mereka mengalami banyak kemunduran yang dia alami, kemungkinan besar keduanya akan hancur, apalagi bangkit kembali seperti yang dia alami. Meskipun demikian, jika Zhao Mushen bertindak melawan Zhou Yuan sekarang, itu masih akan menjadi masalah besar bagi Zhou Yuan. Sambil berpikir, Wu Yao dengan ringan mengetukkan jarinya, tatapannya berkedip. Dia tidak ingin melihat Zhao Mushen melenyapkan Zhou Yuan di sini karena turnamen 9 wilayah adalah kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan kembali berkah naga suci di tubuh Zhou Yuan. Zhao Mushen sangat pandai merusak segalanya. Haruskah dia menghentikannya? Banyak yang menyaksikan Zhao Mushen dan Zhou Yuan di angkasa, berharap mereka akan segera melihat kegembiraan. Di bawah tatapan sombong ini, ekspresi Zhou Yuan bahkan tidak bergerak-gerak, meskipun tatapan kejam melintas di kedalaman matanya. Dia tetap tanpa ekspresi ketika cairan perak muncul di tangan di lengan bajunya dan perlahan menutupi lengannya. Namun, saat Genesis Ki mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, tekanan Genesis Ki yang sangat kuat lainnya tiba-tiba muncul di ruang. Banyak orang memandang dengan bingung dan melihat Su Yuwei dari wilayah Zixiao mengambil langkah maju. Ruang samar-samar beriak di sekelilingnya, dan tekanannya tidak sedikit lebih lemah dari tekanan Zhao Mushen. Itu telah sepenuhnya mengunci dirinya. Dia tidak berbicara saat Genesis Ki berputar di sekelilingnya. Ini adalah peringatan. Dia memperingatkan Zhao Mushen bahwa dia akan turun tangan saat dia melakukan sesuatu. Kegaduhan yang menggelegar melanda tempat itu seperti gelombang. Berbagai ahli sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Yuwei akan melangkah maju pada saat ini dan melawan Zhao Mushen demi Zhou Yuan. Apa hubungan keduanya? Meskipun mereka telah menyaksikan Su Yuwei mengusir Su Ming demi Zhou Yuan di kota jatuh, bagaimana orang seperti Su Ming bisa dibandingkan dengan Zhao Mushen? Di belakang Su Yuwei, ekspresi Sue Jingtao berubah. Dia baru saja memberitahu Su Yuwei tentang apa yang telah dilakukan Zhou Yuan padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menunjukkan pendiriannya saat ini, bahkan memberikan dirinya sebagai lawan Zhao Mushen. Sue Jingtao dengan tegas berteriak, "Adik perempuan Yuwei, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyinggung Zhao Mushen hanya karena Zhou Yuan? Jangan lupakan statusmu." Su Yuwei meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu terlalu picik. Zhao Mushen adalah musuh terbesar kita. Kehadiran Zhou Yuan akan menjadi ancaman besar bagi Zhao Mushen." Sue Jingtao tertawa karena marah. Lelucon macam apa ini? Zhou Yuan bisa mengancam Zhao Mushen. Dia pikir dia siapa? Saya adalah pemimpin wilayah Zixiao. Jika menolak untuk patuh, segera mundur dari turnamen 9 wilayah, kata Su Yuwei dingin. Ada nada dingin yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam nada bicaranya. Sue Jingtao dengan erat mengepalkan tangannya saat wajahnya agak berubah. Pada akhirnya, dia dengan enggan mundur dan berkata, "Baiklah, silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Saya akan menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan menjelaskan semuanya ketika kita kembali." Mata Zhao Mushen sedikit melebar. Dia memiringkan kepalanya, melihat ke arah Su Yuwei dan perlahan berkata, "Su Yuwei, apakah kamu menyatakan perang melawanku?" Su Yuwei menjawab, "Jika itu yang kamu pikirkan." Zhao Mushen terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Tahukah kamu bahwa ini bukan tempat atau waktu terbaik bagi kita untuk bertarung?" Su Yuwei dengan acuh tak acuh menjawab, "Itulah mengapa saya harap kamu menjadi sedikit lebih rasional." Zhao Mushen terdiam. Dia lalu terkekeh pelan dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Tekanan Genesis Ki dari tubuhnya perlahan menghilang. "Baiklah, itu akan sesuai keinginanmu. Tapi Su Yuwei, kamu tidak bisa melindunginya. Su Yuwei adalah seseorang yang harus dia waspadai. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan orang lain diam-diam mengincarnya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Zhao Mushen tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur."
Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Saat dia membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya, kamu mungkin harus memikirkan apakah kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Zhao Mushen tersenyum dan berkata, sangat optimis tentang dia. Kalau begitu aku akan dengan senang hati menunggu dan melihat. Dia tidak meremehkan Zhou Yuan atau meremehkan potensi dueling ilahi ke-9-nya. Zhao Mushen hanya memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Saat kedua individu tersebut menarik tekanan Genesis Ki mereka, atmosfer permusuhan di langit berbintang mulai memudar. Banyak orang menggelengkan kepala karena menyesal. Sayangnya perkelahian tidak terjadi. Su Ming menunjukkan senyuman dangkal, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan adalah orang yang sangat beruntung. Nada suaranya penuh dengan ejekan dan sarkasme. Beberapa tatapan memandang ke arah Zhou Yuan dengan geli, nyaris tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Rasanya sungguh tidak bisa diterima bagi Su Yuwei untuk melindunginya dengan begitu keras. Cairan perak yang menutupi lengan Zhou Yuan perlahan surut. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Su Ming dan berkata, saya akan mengambil patung manapun dari 9 patung yang kamu pilih. Meskipun Zhao Mushen dapat dikesampingkan untuk sementara waktu, dia dapat menindas Su Ming untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Aku akan meninggalkan singa itu nanti dan membunuh anjing ini sekarang. Ekspresi Su Ming berubah menjadi sangat dingin. Kegemparan. Gebrakan yang awalnya sekarat sekali lagi meledak. Kata-kata Zhou Yuan tidak diragukan lagi merupakan pernyataan perang. Hahaha, bualan yang tidak tahu malu. Su Ming tertawa terbahak-bahak. Rasa jelek yang tak terselubung terlihat di wajahnya saat dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan Zhou Yuan berani mengincarnya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area, akhirnya berhenti di depan Zhao Mushen. Zhao Mushen, bagaimana pembagian 9 patung ini? Semua orang tahu bahwa 9 patung kuno adalah inti dari turnamen 9 wilayah. Semakin besar patungnya, semakin banyak spiritium dan peluang yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pergulatan sengit pasti akan terjadi di atas 9 patung ini. Zhao Mushen menjawab dengan suara lembut, jika kita mengalokasikannya berdasarkan peringkat daftar dueling ilahi, aku yakin semua orang akan menolak. Kebanggaan surga tertinggi dari 9 wilayah lainnya tidak berkomentar. Tentu saja, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menerima usulan seperti itu. Jika berdasarkan peringkatnya, Zhao Mushen akan menempati patung kuno terbesar. Ini adalah sesuatu yang Wu Yao dan Su Yuwei, peringkat kedua dan ketiga, tidak akan pernah setuju. Zhao Mushen terkekeh pelan, wajahnya yang terpahat memancarkan pesona yang luar biasa. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang dan karenanya tidak menyinggung mayoritas. Dia memahami bahwa mereka adalah kebanggaan surga tertinggi di wilayahnya masing-masing dan merupakan individu yang sangat sombong. Reputasi dan kehadiran saja tidak cukup untuk membuat mereka menghasilkan patung terbesar. Pada akhirnya, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dan dia tidak takut jika ada di antara mereka yang menantangnya. Karena semua orang merasa ini tidak akan berhasil, kita akan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, kata Zhao Mushen dengan santai. Siapapun yang menyukai patung-patung ini dapat melangkah maju dan bergerak ke patung itu. Orang yang berhasil mengalahkan semua penantang lainnya secara alami akan menjadi pemilik patung itu. Kebanggaan surga tertinggi dari berbagai daerah mengangguk setuju. Pada akhirnya, kekuatan akan menentukan segalanya. Dengan tersenyum, Su Ming mengangguk sebelum melirik Zhou Yuan. Genesis Ki yang kuat meletus dari tubuh Su Ming, menggetarkan ruang di sekitarnya. Sosoknya melesat ke depan, meluncur lurus ke arah 9 patung kunomor. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Su Ming terbang melewati 2 patung pertama dan mendarat menuju patung ketiga. Saat sosoknya berhenti, gelang giok putih tiba-tiba terjatuh dari pergelangan tangannya. Sebuah manik putih mengembang, berubah menjadi binatang raksasa sepanjang 100 kaki yang melolong ke langit. Tinju raksasanya berdenyut dengan kekuatan yang menakjubkan saat ia dengan ganas meninju penghalang Genesis Ki di sekitar patung batu itu. Suara keras bergemuruh saat gelombang kejut dahsyat terjadi. Sebuah retakan terbuka di penghalang Genesis Ki. Sosok Su Ming mengambil kesempatan itu untuk turun, mendarat di atas kepala patung raksasa itu di tengah hembusan napas takjub yang tak terhitung jumlahnya. Su Ming telah memilih patung ketiga, peringkat 7 di antara 9 patung. Itu juga kebetulan bertepatan dengan peringkatnya di daftar dueling ilahi. Su Ming adalah orang yang cukup pintar. Dia memahami bahwa patung yang lebih besar pasti akan diperebutkan dengan lebih sengit, dan dia yakin 90% akan menempati patung ini.
Dia berencana untuk menempati patung ketiga terlebih dahulu dan kemudian mengamati situasinya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Di kepala patung itu, Su Ming melirik Zhou Yuan dengan dingin dan berkata, ingin mencari penghinaanmu sendiri. Di sini, aku akan memberimu kesempatan. Saya harap kamu dapat mendobrak penghalang Genesis Qi dan tidak membiarkan wilayah Tianyuanmu kehilangan muka. Hambatan Genesis Qi mengelilingi patung-patung kuno Mor tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk menembusnya. Su Ming akan sangat senang jika Zhou Yuan menantangnya. Dalam pandangannya, Zhou Yuan adalah yang terlemah di antara 9 orang dan merupakan orang yang tepat untuk dibunuh sebagai contoh bagi yang lain. Dengan Su Ming memilihnya, banyak tatapan beralih ke Zhou Yuan. Sudah waktunya untuk melihat apakah Zhou Yuan berani menerima tantangan pertama acara utama. Di belakang Zhou Yuan, Ye Bingling, Ye Qiushui dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan sikap arogan Su Ming, mereka memahami bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Lu Xiao terdiam beberapa saat sebelum berkata, haruskah aku pergi dan menyelidikinya dulu? Kamu bisa maju setelah aku dikalahkan. Sebagai anggota kubu yang sama, mereka berbagi kemuliaan dan rasa malu. Jika Zhou Yuan adalah orang pertama yang dikalahkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi martabat wilayah Tianyuan, dan itu akan menjadi lelucon bagi semua orang. Zhou Yuan menatap patung batu kuno ketiga sementara Su Ming dengan menantang menatap ke belakang dari kepala patung itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, posisi yang dia pilih tidak buruk. Yang saya butuhkan adalah batu loncatan, dan Su Ming adalah yang paling tepat. Setiap patung batu berisi Alpha Spiritium dan Genesis Qi murni dalam jumlah besar. Jika Zhou Yuan berhasil menempatinya, dia akan dapat meminjam kekuatannya untuk menyerang dueling ilahi ke-9. Setelah dueling ilahi ke-9 dibuka, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang menakjubkan. Pada saat itu, dia akan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan Zhao Mushen untuk posisi teratas. Oleh karena itu, meskipun Su Ming berharap untuk membantai Zhou Yuan sebagai contoh, Zhou Yuan juga membutuhkan batu loncatan seperti Su Ming. Zhou Yuan mengesampingkan semua keraguan saat dia maju. Beberapa napas kemudian, dia muncul di atas patung batu raksasa itu. Cahaya berputar pada penghalang Genesis Qi yang bersinar di luar patung, tercermin pada pupil Zhou Yuan. Ekspresinya tetap tenang saat tubuhnya tersentak. Genesis Qi tanpa batas meletus, 38 juta bintang Genesis Qi berkelap-kelip di udara saat tekanan Genesis Qi yang kuat terbuka. Sosok Zhou Yuan menukik ke bawah, kelima jarinya mengepal saat dia meninju. Semburan raksasa Genesis Qi meraung seperti naga yang marah dan menghancurkan penghalang Genesis Qi. Langit tampak beriak ketika sobekan kecil muncul di penghalang dan dengan cepat berubah menjadi retakan. Zhou Yuan menyelinap masuk dalam sekejap sebelum perlahan turun menuju kepala patung. Bagian atas kepalanya mirip dengan alun-alun yang luas. Kegemparan. Beberapa kejutan terdengar saat Zhou Yuan turun, 38 juta bintang Genesis Qi-nya telah mengguncang banyak orang. Mata Su Ming sedikit menyipit. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Fondasi Genesis Qi yang ditampilkan Zhou Yuan jelas melebihi ekspektasi Su Ming. Rasa dingin meluap dari mata Su Ming saat dia memainkan gelang giok putih di tangannya. Segera setelah itu, dia mematahkan gelang itu dengan sebuah jentikan. 12 manik-manik giok putih tumbuh dengan cepat saat ditembakkan keluar, berubah menjadi 12 boneka binatang raksasa. Mereka meraung dengan marah. Ke-12 binatang raksasa itu datang dalam berbagai bentuk, tetapi aura buas mereka tidak dapat dibedakan dari binatang Genesis yang sebenarnya. 12 boneka binatang raksasa tersebar di belakang Su Ming. Dia memiringkan kepalanya ke samping, menatap Zhou Yuan sambil berkata dengan suara geli, Zhou Yuan, ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Pergilah sekarang, dan kamu mungkin akan menjaga harga dirimu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dia ingin membuat marah Zhou Yuan karena kemarahan akan membuat seseorang kehilangan rasionalitas. Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, saya berharap mainanmu ini dapat membuat saya sedikit serius. Boneka kebanggaannya disebut mainan membuat ekspresi Su Ming menjadi gelap. Senyuman menakutkan muncul di wajahnya. Kuharap lidahmu masih tajam saat bonekaku mencabik-cabikmu. Robek dia sampai hancur. 12 boneka batu giok putih raksasa tiba-tiba meraung. Genesis Qi di sekitarnya bergetar hebat saat mereka melesat ke depan, menerkam ke arah Zhou Yuan dengan niat membunuh.
Banyak orang dari segala penjuru memandang dengan penuh semangat. Acara utama akhirnya dimulai. 12 binatang giok putih raksasa melesat ke depan seperti kilatan yang penuh dengan kebiadaban saat mereka menerkam ke arah Zhou Yuan. Bayangan raksasa segera mengelilinginya. Pembunuhan terjadi di udara. Tatapan tajam muncul di mata Zhou Yuan saat bola pedang muncul dari tangannya. Dengung pedang yang menusuk terdengar. Dengan sentakan, cahaya pedang keluar dari bola pedang. Cahaya pedang mematikannya membelah udara, merobek-robek struktur ruang saat ia melewatinya. Semburan cahaya pedang menghantam ke-12 binatang raksasa itu. Percikan api yang menyilaukan meledak saat boneka binatang itu didorong mundur. Namun, cahaya pedang hanya berhasil meninggalkan luka pada tubuh mereka yang seperti logam, dan pada dasarnya mereka bukanlah apa-apa bagi para monster. Binatang-binatang itu segera menerkam ke arah Zhou Yuan lagi. Namun usaha mereka sia-sia. Cahaya pedang tak terbatas melengkung menjadi bentuk bola, menyelimuti tubuh Zhou Yuan. Boneka binatang tidak dapat menerobos, tidak peduli seberapa paniknya mereka menyerang. Gempa susulan akibat bentrokan tersebut menyapu kepala patung batu tersebut. Namun, permukaannya sangat keras dan gempa susulan yang dahsyat bahkan tidak meninggalkan bekas. Sambil tertawa, Su Ming menyaksikan 12 binatang giok putih raksasa menyerang Zhou Yuan dengan gila-gilaan. Zhou Yuan, hanya ini yang kamu punya. Kamu sama sekali tidak memenuhi kata-katamu. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang di tengah cahaya pedang saat dia menatap ke-12 binatang raksasa itu. Setelah bentrokan sebelumnya, dia menemukan bahwa setiap boneka binatang memiliki kekuatan yang setara dengan hampir 30 juta bintang Genesis Ki. Seperti yang diharapkan dari wilayah Yaogui. Boneka yang mereka ciptakan merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Boneka dengan fondasi 30 juta bintang Genesis Ki sebanding dengan ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Tidak heran cahaya pedangnya gagal mengirisnya menjadi beberapa bagian. Zhou Yuan menghirup udara. Dia membuat segel dengan satu tangan, dan keempat run rohnya perlahan mulai bersinar. 4 run roh. Diagram asal 4 roh. Genesis Ki tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan, 58 juta bintang Genesis Ki melonjak di belakangnya. Cahaya sedingin es melintas di mata Zhou Yuan. Dia mengepalkan tangannya, dan gelombang cahaya pedang sepanjang 1000 kaki terbentang dari telapak tangannya. Aura dingin dengan cepat menyebar. Cahaya pedangnya lebih menyilaukan dan terkonsentrasi dari sebelumnya. Ke-12 binatang raksasa itu menerkam Zhou Yuan dari segala arah. Sosok Zhou Yuan berubah menjadi bayangan dan melompat ke depan. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit sepanjang 1000 kaki menemaninya. Dentang yang menusuk terdengar saat cahaya pedang menghantam binatang itu dengan keras. Binatang-binatang itu terlempar ke udara, dan mereka terjatuh ke tanah sebelum berhenti. Tebasan dalam membentang di tubuh mereka yang seperti logam, dari kepala hingga ekor, hampir membelah mereka menjadi dua. Ledakan Zhou Yuan yang tiba-tiba menarik banyak hembusan napas dari langit berbintang. Mata banyak orang terbelalak saat melihat 58 juta bintang Genesis Ki di belakangnya. Fondasi Genesis Ki seperti itu mencapai tingkat 8 ahli teratas dalam daftar dueling ilahi. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Su Ming. Mainanmu tidak cukup kuat. Su Ming mengangkat alisnya sedikit dan mengamati 58 juta bintang Genesis Ki di belakang Zhou Yuan. Jadi ini sumber kepercayaan dirimu. Itu tidak buruk. Namun, aku harus mengajarimu sesuatu. Kuda hitam baru sepertimu harus lebih menunjukkan rasa hormat kepada kami para ahli veteran dueling ilahi. Jika kamu ingin menjadi raja tahap dueling ilahi, kamu harus menunggu kami maju ke tahap matahari surgawi. Tubuh Su Ming tersentak saat dia meledak dengan Genesis Ki. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya bersinar di belakangnya, mencapai total 48 juta. Fondasi Genesis Ki milik Su Ming sedikit lebih kuat daripada fondasi Yuan Kun. Wilayah Tianyuanmu memiliki 4 run rohnya sementara wilayah Yaogui saya memiliki teknik rahasia serupa. Jadi jangan bermimpi menggunakan teknik seperti itu untuk melampaui kami. Menampilkan fondasi Genesis Ki bukanlah akhir. Sambil melolong, Su Ming membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Seni boneka monster. 12 tali bercahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menghubungkan ke-12 boneka binatang giok putih dan langsung menghubungkannya dengan mereka. Bintang Genesis Ki di belakangnya tiba-tiba melonjak, mencapai jumlah 64 juta. Ini total 6 juta lebih banyak dari Zhou Yuan. Meski perbedaannya tidak terlalu besar, namun tetap saja ada kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Peringkat ke-7 di dueling ilahi memang memiliki bobot tertentu.
Su Ming mengamati bagaimana ekspresi Zhou Yuan tampak berubah menjadi lebih suram saat senyuman aneh muncul di sudut bibirnya. Zhou Yuan, jangan gunakan pencapaian pertempuran yang kamu kumpulkan dari para praktisi di bawah standar itu pada kami, atau kamulah yang akan menderita. Izinkan saya menunjukkan kepadamu teknik wilayah Yao Gui saya. Segel tangannya tiba-tiba berubah sekali lagi. Genesis Ki di sekitarnya tampak bergetar ketika 64 juta bintang Genesis Ki di belakang Su Ming mulai menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tarikan napas, Genesis Ki-nya turun ke level yang sangat rendah. Namun, mata Zhou Yuan sedikit menyusut. Saat Genesis Ki milik Su Ming melemah, perubahan luar biasa terjadi pada 12 boneka binatang giok putih raksasa. Cahaya keemasan muncul dari tubuh mereka dan dengan cepat menyelimuti mereka, mengubahnya menjadi binatang emas. Tentu saja ini bukan perubahan warna yang sederhana. Tubuh ke-12 binatang itu mulai menyusut, dari panjang 100 kaki menjadi 20 kaki. Meskipun ukurannya lebih kecil, ke-12 binatang emas itu sekarang memancarkan aura kesempurnaan, dan tanda emas menutupi tubuh mereka, berkedip-kedip dengan misteri dan kekuatan. Kekuatan memenuhi setiap kontur tubuh mereka. Binatang emas itu meraung ke langit. Gelombang suara yang kuat bergemuruh di sekitar mereka dan bergema seperti guntur. Banyak orang menatap ke-12 binatang emas itu dengan waspada. Bahkan ekspresi para petinggi di daftar dueling ilahi, seperti Yuan Kun dan Jiu Gong, berubah menjadi sedikit suram. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang Genesis Ki dari masing-masing 12 binatang emas telah mencapai tingkat 60 juta bintang. Su Ming telah menggunakan metode khusus untuk membagi 64 juta bintang Genesis Ki miliknya. Sebagai gantinya, dia telah memperoleh 12 boneka binatang emas dengan level Genesis Ki 60 juta. Dalam hal kemampuan tempur, 12 monster logam yang mampu bekerja dalam harmoni sempurna jelas akan melampaui Su Ming. Su Ming tersenyum tipis saat dia menatap Zhou Yuan. Segera setelah itu, suaranya yang dingin perlahan terdengar, "Ini adalah teknik unik wilayah Yao Gui milikku, seni penguat boneka Genesis surgawi." Zhou Yuan, Su Ming tersenyum. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan mereka. Saat kata terakhirnya terdengar, auman ke-12 binatang emas mengguncang udara. Yang bisa dilihat hanyalah kilatan emas saat binatang itu berlari ke depan. Mereka menciptakan formasi pembunuhan yang hampir sempurna dan memotong setiap kemungkinan jalan mundur Zhou Yuan. Langit, tanah, segala arah tersegel seolah-olah formasi itu adalah jaring yang tak terhindarkan. 12 kilatan emas dengan cepat tumbuh di mata Zhou Yuan. Aura buas yang menyerang indranya membuatnya terasa seolah-olah binatang buas sedang menerkam ke arahnya. Badai Genesis Ki yang menghancurkan terjadi, menyebabkan kulit Zhou Yuan tiba-tiba menegang. Dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia tidak berniat meremehkan lawannya. Dengan napas dalam-dalam yang menarik, dia menggenggam tangan, dan 58 juta bintang Genesis Ki berkelap-kelip dan melonjak di belakangnya, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Salah satu binatang emas tiba, cakar tajamnya mengiris udara, memecahkan retakan kecil di ruang angkasa. Cakar itu turun seperti bola meriam dan menghempaskan udara. Dengan ekspresi serius, Zhou Yuan menggenggam pedang cahaya di tangannya dan dibungkus dengan kejam. Cahaya pedang dan cakar emas yang tajam memancarkan percikan api, udara di sekitarnya bergetar. Pada saat terjadi benturan, Zhou Yuan dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tempatnya. Kekuatan itu dengan keras menyentak seluruh tubuhnya. Sebelum Zhou Yuan kembali sadar, serangan 11 binatang emas lainnya tiba. Cakar tampaknya memenuhi langit saat mereka turun, menuju ke organ vital Zhou Yuan. Bahkan Zhou Yuan tidak berani menghadapi gempuran serangan. Sosoknya menjauh dalam sekejap, berubah menjadi kabur saat dia buru-buru mundur. Namun, ke-12 binatang emas itu mengikuti seperti bayangan. Gelombang demi gelombang serangan membuat Zhou Yuan tidak punya kesempatan untuk mengatur napas. Percikan terbang ke segala arah saat sosok Zhou Yuan dipukul mundur dengan setiap pukulan. Kerjasama tim yang luar biasa dari ke-12 binatang emas itu hampir mencekiknya. Di langit berbintang, para anggota dari berbagai daerah diam-diam membasahi bibir mereka saat melihat pemandangan ini. Boneka-boneka di wilayah Yao Gui benar-benar menakutkan. Bahkan Yuan Kun, Jiu Gong dan praktisi veteran serupa lainnya akan kesulitan menghadapi serangan gencar tersebut. Yuan Kun memasang ekspresi agak muram di wajahnya yang berlemak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa serangan Su Ming dipenuhi dengan niat membunuh? Dia jelas berencana untuk melukai Zhou Yuan.
Jika Zhou Yuan tidak punya apa-apa lagi, kecil kemungkinannya dia akan kembali. Karena Yuan Kun bisa sampai pada kesimpulan seperti itu, surga yang dibanggakan dari daerah lain secara alami juga mampu melakukannya. Jiu Gong dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun genesis Qi milik Zhou Yuan telah mencapai 58 juta melalui 4 run roh, dia tampaknya agak kurang dalam hal teknik. Sayang sekali, Zhou Yuan memiliki potensi yang luar biasa dan kemungkinan besar akan menginjak Su Ming setelah dia membuka dueling ilahi ke-9-nya. Jiu Gong merasa agak menyesal. Mungkin Su Ming juga memahami hal ini dan dengan demikian berulang kali memprovokasi Zhou Yuan dengan harapan bisa melenyapkannya sebelum dia bisa membuka dueling ilahi ke-9-nya. Sehubungan dengan Zhou Yuan, ada rasa takut dan iri hati yang mendalam di hati Su Ming. Bagaimanapun, Zhou Yuan sudah bisa bersaing dengan ahli tahap dueling ilahi surga ke-9 seperti dia di tahap dueling ilahi surga ke-8. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat Zhou Yuan jauh melebihi bakatnya. Wu Yao dengan tenang mengamati pertarungan di kepala patung batu raksasa itu. Di belakangnya, Zhao Yunxiao memperhatikan dengan cermat dengan mata terbuka lebar dan gigi terkatup, seolah tidak bisa menunggu saat Zhou Yuan akan dihancurkan. Di sisi wilayah Zixiao, Sui Jingtao diam-diam bersemangat saat dia melihat Su Ming sepenuhnya menekan Zhou Yuan. Dia melihat ke arah Su Yuwei dan berkata dengan suara serius, "Adik perempuan Yuwei, kamu telah menyinggung Zhao Mushen, kamu tidak dapat ikut campur nanti jika Su Ming melenyapkan Zhou Yuan. Bahkan wilayah Zixiao kita tidak akan mampu menangani pelanggaran wilayah Wanzhou dan wilayah Yaogui secara bersamaan." Dia mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Su Yuwei diam-diam menatap Sui Jingtao dengan mata jernihnya. Dia membuang muka dengan agak tidak wajar saat berkata, "Saya mencoba memikirkan wilayah Zixiao kita." Sepotong rasa jijik melintas melewati kedalaman matanya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir. Dia tidak akan kalah dari Su Ming." Kemarahan aneh muncul di hati Sui Jingtao ketika dia mendengar kepercayaan Su Yuwei pada Zhou Yuan. Dia mencibir dan berkata, "Oh, dia saat ini sedang dipukuli secara sepihak. Saya tidak melihat ada kemungkinan dia membalikkan keadaan." Su Yuwei dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu karena jarak antara dia dan kamu terlalu besar." Pembuluh darah muncul di dahi Sui Jingtao. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia dengan sinis berkata, "Benarkah? Baiklah, kalau begitu, aku akan dengan senang hati menunggu untuk melihat bagaimana dia akan membalikkan keadaan." Cahaya pedang menyapu dan menabrak 5 binatang emas. Cahaya pedang yang menyilaukan itu dihancurkan dengan paksa, meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Zhou Yuan terlempar ke belakang, kakinya meninggalkan bekas panjang di tanah. Genesis Qi di tubuhnya agak tidak stabil. Kekuatan pertempuran ke-12 binatang emas ini telah melampaui ekspektasinya. Selain itu, mereka memiliki koordinasi yang sempurna, dan sangat sulit bagi Zhou Yuan untuk melakukan perlawanan, mengingat 58 juta pondasi Genesis Qi miliknya. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan salah satu kebanggaan veteran surga di 8 wilayah lainnya. Kekuatan, teknik, dan taktik seperti itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain serius. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan semua kartunya. Ke-12 binatang emas itu tiba-tiba meraung selama gangguan singkat Zhou Yuan. Emas bersinar, dan mereka muncul di sekitar Zhou Yuan, mengambil 12 posisi berbeda dan menutup jalan keluar apapun. Cahaya keemasan melonjak dari tubuh mereka dan mengusir bayangan, sangat melemahkan seni bayangan surgawi Zhou Yuan. Cahaya keemasan gelap dengan panik menyatu menuju mulut mereka, bergelombang dengan denyut yang menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai sedikit melengkung. Di dekatnya, Su Ming tersenyum puas sambil menatap Zhou Yuan dan menghela nafas. "Zhou Yuan, aku tidak percaya kamu membiarkan dirimu teralihkan. Karena kamu melakukan kesalahan konyol, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Enyahlah bersama semua orangmu." Dia tiba-tiba bertepuk tangan, suara rendah terdengar, 12 persenjataan emas. Cahaya keemasan yang tak terbatas keluar dari mulut binatang emas itu. Itu dengan panik menyatu, berubah menjadi 12 senjata emas bercahaya berbeda. Pedang, tombak, kapak. Setiap senjata berkedip dengan sangat tajam. Mereka melesat ke depan, menembus udara seperti pasukan yang tak terhentikan. Ke-12 senjata emas itu secepat kilat, dan banyak orang yang melihatnya hanya mampu melihat kilatan emas. Namun,
Hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk merasakan aura tajam yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang tahu bahwa Su Ming telah melakukan gerakan pembunuhannya. Serangannya cukup untuk melukai serius, atau bahkan membunuh, Zhou Yuan. Saat cahaya keemasan melesat ke arahnya, sepertinya mustahil bagi Zhou Yuan untuk mengelak. Pada akhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua belas senjata emas itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya keemasan meledak, dan gelombang kejut emas terjadi. Lu Xiao, Ye Bingling, Yi Qiushui dan yang lainnya bergidik dan memucat. Jika Zhou Yuan melakukan serangan yang begitu menakjubkan, dia pasti akan menderita luka parah. Sudut mulut Su Ming terangkat miring. Dia dengan malas meregangkan tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sampah yang hanya bisa mengandalkan kata-kata. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Su Yuwei dan menyeringai sambil berkata tanpa berkata-kata, Su Yuwei, aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa melindungi sampah ini. Patung batu ini miliknya. Saat Su Ming menyeringai lebar, dia tiba-tiba mendengar beberapa helaan napas. Ujung alisnya bergetar saat dia dengan keras menyentakkan kepalanya ke arah Zhou Yuan. Cahaya keemasan berangsur-angsur memudar, menampakkan siluet. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sosok berbaju besi perak diam-diam berdiri di tengah emas yang memudar, perlahan memancarkan aura menakutkan yang tak terlukiskan. Kedua belas senjata emasnya jatuh di sekitar Zhou Yuan, pecah dan hancur, berubah menjadi titik cahaya yang segera menghilang ke udara. Semua ini tercermin di mata Su Ming saat dia menatap sosok berbaju besi perak yang memancarkan aura dingin. Sudut mulut Su Ming sedikit bergerak. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan diam-diam muncul di hatinya. Apa itu? Sosok ramping yang terbungkus baju besi perak diam-diam berdiri di atas kepala patung batu besar itu. Cahaya perak mengalir melintasi baju besi itu seolah hidup. Itu adalah pemandangan yang misterius. Sosok itu hanya berdiri di sana saat aura samar berbahaya menyebar, menyebabkan mata dari banyak surga tingkat atas yang bangga di langit berbintang sedikit melebar. Lu Xiao, Ye Bingling, Yi Qiushui dan yang lainnya memasang kebingungan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Zhou Yuan mengeluarkan baju besi perak ini. Di antara banyak orang yang hadir, hanya Su Yuwei yang tersenyum tipis. Pandangan yang mengingatkan memenuhi matanya saat dia menatap baju perang perak. Dia masih ingat bagaimana Zhou Yuan menggunakan kekuatan baju besi perak untuk menyelamatkan mereka dari krisis putus asa pemberontakan Raja Qi melawan kerajaan Zhou Agung. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Pangeran Zhou Agung saat itu sekarang mirip dengan seekor naga yang bangkit dari jurang maut. Su Yuwei percaya bahwa Zhou Yuan akan bersinar menyilaukan dengan cahayanya sendiri bahkan di tempat seperti surga Hunyuan. Dia tidak kalah dengan mereka. Silver Shadow, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, gumam Su Yuwei dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Di tengah banyaknya kebingungan, ekspresi Su Ming sedikit berubah saat dia menatap Zhou Yuan yang berarmor perak. Dia tidak menyangka Zhou Yuan akan selamat dari gerakan pembunuhannya. Namun, pandangan gelap dan kejam segera melintas di matanya. Trik kecil. Dengan lolongan dari Su Ming, kedua belas binatang emas itu menerkam sekali lagi. Genesis Qi yang sangat kuat meletus dari tubuh mereka, mengguncang ruang di sekitarnya saat ledakan sonik terdengar. Rentetan mulus kembali menyelimuti Zhou Yuan. Di dalam baju besi perak, Zhou Yuan menyaksikan binatang emas itu dengan ganas menerkam ke arahnya dengan mata dingin. Namun kali ini, ujung kakinya terdorong dari tanah, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke depan. Maju bukannya mundur, dia menyerang langsung ke binatang emas terdekat. Kamu mendekati kematian. Su Ming sangat gembira dengan tindakan Zhou Yuan, cahaya kejam bersinar di matanya. Seekor binatang emas muncul di depan Zhou Yuan, cakar tajamnya yang berkilau menebasnya dengan kejam. 5 bekas luka samar terkoyak di jalinan ruang. Kekuatan serangan ini bisa merobek-robek gunung raksasa. Zhou Yuan mengayunkan tangan lapis baja peraknya ke atas, bertemu langsung dengan cakar emas. Gelombang kejut Genesis Qi berdesir akibat tabrakan tersebut. Namun, sosok Zhou Yuan tidak bergeming 1 inci pun kali ini. Di sisi lain, binatang emas itu meraung dan dengan panik menekan cakarnya untuk mencoba merobek lengan Zhou Yuan. Namun, cakarnya hanya mengenai tangan lapis baja perak Zhou Yuan, menciptakan percikan api. Di bawah baju besi, senyuman sedingin es muncul dari sudut mulut Zhou Yuan. Dia tiba-tiba menyentakkan lengannya, meraih binatang emas itu sebelum menghantamkannya terlebih dahulu ke tanah di bawah. Tanah berguncang sejenak sebelum retakan samar mulai menyebar.
Kita harus tahu bahwa bentrokan sebelumnya antara Zhou Yuan dan Yuan Kun tidak meninggalkan satupun bekas di tanah. Kekuatan di balik hantaman itu pasti sangat menakutkan hingga bisa menghancurkan tanah. Ini bukanlah akhir. Sambil menggeram, Zhou Yuan mencengkeram kepala dan kaki belakangnya binatang emas itu. Binatang emas itu berjuang dengan panik tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman besi Zhou Yuan. Dia tiba-tiba menarik, meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan mati. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan ngeri ketika apa yang seharusnya menjadi binatang emas yang tidak bisa dihancurkan dengan 60 juta pondasi Genesis Ki dicabik-cabik secara brutal. Seluruh langit berbintang menjadi sunyi senyap. Mata yang tak terhitung jumlahnya hampir keluar dari rongganya. Zhou Yuan telah merobek binatang emas itu menjadi dua. Kekuatan macam apa ini? Tubuh binatang emas itu sebanding dengan kultivator fisik tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dan Genesis Ki-nya telah mencapai tingkat yang mengesankan yaitu 60 juta bintang. Kekuatan macam apa yang bisa membelah salah satu dari mereka menjadi dua? Bagaimana kekuatan Zhou Yuan melonjak ke tingkat yang menakjubkan? Su Ming tertegun sejenak. Seluruh wajahnya terpelintir saat dia menatap pecahan emas di tanah. Mustahil. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menghancurkan binatang emasku? Su Ming kehilangan ketenangannya. Zhou Yuan telah memperlakukan boneka pertempuran kebanggaannya seperti mainan belaka, dengan paksa merobeknya menjadi dua. Itu merupakan pukulan besar bagi harga diri Su Ming. Wajahnya semakin berubah saat dia meraung marah, bunuh dia. Binatang emas yang tersisa tiba-tiba melaju, penuh dengan niat membunuh saat mereka melompat menuju Zhou Yuan. Bahkan dengan 11 binatang mendekatinya dari segala arah, Zhou Yuan tidak mundur. Sebaliknya, dia berubah menjadi kilatan perak dan langsung menyerang. Perkelahian meletus antara kedua belah pihak, dan ledakan demi ledakan Genesis Ki yang mengamuk meledak, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras. Namun, mata penonton yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergerak-gerak karena sosok perak itu tidak dapat dihentikan saat dia mengamuk di antara binatang buas. Tinju peraknya berulang kali memukul mundur 11 binatang buas emas. Saat pertempuran semakin intens, retakan mulai muncul pada binatang emas itu. Binatang demi binatang perlahan-lahan hancur di bawah tangan peraknya, berubah menjadi pecahan emas yang jatuh tersebar ke tanah. Banyak orang yang menyaksikan dengan kaget. Bahkan Yuan Kun menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat sosok perak itu. Zhou Yuan, dengan kekuatan penghancurnya, bisa dibilang mirip dengan dewa perang perak yang tak terkalahkan. Apa sih baju besi perak itu? Apakah ini semacam teknik Sein kecil? Atau mungkin harta karun Sein? Keheranan dan kebingungan melintas di wajah Jiu Gong saat kemegahan luar biasa memenuhi matanya. Zhou Yuan benar-benar mencengangkan. Tidak disangka dia masih menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat. Sue Jingtao dari wilayah Zixiao dan Zhao Yunxiao dari wilayah Wushen tanpa sadar berteriak serempak, bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Yuan kewalahan beberapa saat yang lalu, jadi bagaimana dia tiba-tiba menyebabkan pembalikan yang menakutkan dalam sekejap mata? Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya Zhou Yuan? Wu Yao diam-diam menyaksikan pertempuran itu saat tatapan rumit melintas di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yuan telah menyembunyikan sesuatu, hatinya tidak bisa menahan riak ketika dia menyaksikan dia membalikkan keadaan. Lagi pula, pria yang terlahir dengan berkah naga suci bukanlah orang biasa. Li Tongshen dari wilayah Sengwen dan Wang Xi dari wilayah Suihai awalnya tidak menunjukkan minat pada pertarungan antara Zhou Yuan dan Su Ming, namun, pandangan mereka saat ini tertuju pada sosok perak itu. Wajah tampan Li Tongshen tampak agak serius, sementara sikap acuh tak acuh di mata Wang Xi perlahan digantikan oleh keseriusan. Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan adalah orang yang cukup menarik. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi wilayah Wanzhou, Liu Qingsu tanpa sadar mengertakkan giginya, wajahnya dipenuhi penyesalan. Zhou Yuan seharusnya akan menemui nasib malang, tetapi situasinya entah bagaimana telah berubah saat dia akan dihabisi. Zhao Mushen berkonsentrasi pada sosok perak itu dan dengan lembut berkata, armor peraknya sangat aneh. Ini bukanlah teknik Genesis atau artefak Genesis, namun, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan setelah muncul. Liu Qingsu berkata, bisakah Su Ming menanganinya? Zhao Mushen merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Su Ming akan kalah. Zhou Yuan cukup mampu. Satu kalimat dari Zhao Mushen sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zhou Yuan adalah salah satu ahli terbaik di antara praktisi dueling ilahi di surga Hunyuan. Badai Genesis Ki yang sangat menakjubkan meletus di kepala patung itu.
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan kaget dan ngeri saat binatang emas demi binatang emas dikirim terbang. Masing-masing meledak di udara dan memenuhi seluruh tempat dengan pecahan emas. Darah menyembur dari mulut Suming. Dia menatap ke depannya dengan tidak percaya. Sosok berarmor perak perlahan berjalan ke arahnya di tengah pecahan emas yang menari, langkahnya berat. Tekanan mengerikan muncul dari armor perak, dan suara tenang terdengar dari dalam, apakah kamu masih punya mainan lain? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a